Tahun 97 itu sudah mulai saya turun ke rawa-rawa ini untuk mencari ikan. Kalau dulu kalau kita ke rawa-rawa ini, kalau kita naruh pancing aja, jadi kita bisa dapat ikannya sampai 10 sampai 25 kilo nanti. Paling banyak 25 kilo, paling kurang paling 10 kilo. Sekarang 5 kilo paling banyak. 5 kilo paling banyak. Waktu itu sangat banyak dulu ikan. Kalau pakai nitrom itu harus kita paling kecil kita berdua lah. Baru kalau pakai strom 1. Kalau pakai strom sampai 2 harus berempat. Para pencari ikan sudah menggunakan peralatan-peralatan yang agak sedikit berbahaya, sehingga generasi ikan itu sudah punah. Yang kecil-kecil itu kan kena juga stromnya. Itu pun kan tidak bisa berkembang lagi. Ya, kalau setrum, kalau orang ngambil dengan setrum itu di mana yang nggak didapat oleh predator didapatkan sama setrum. Jadi lebih bahaya lagi setrum memang. Memang nggak tahu bilang pun efeknya saya nggak pernah tahu bisa kejadian seperti ini hari ini. Ya kan, Payani itu jadi kosong. Kalau kita melakukannya terus, saya yakin ya, sampai anak cucu kita kenal ikan gabus itu atau ikan endemik di Payani itu hanya lihat di buku. Kalau terus melakukan penyetroman. Kayaknya ini Payani ini sudah semakin hari semakin rusak atau tidak terkontrol. Kita juga sudah pernah membicarakan siapa yang mengelola Payani yang sebenarnya. Nah, kita sudah bertanya ke kabupaten dan dibantu juga oleh kawan-kawan kita dari AWF untuk mengkondisikan Payani itu janganlah begitu bukan terlantar, memang seperti pembiaran. Jadi kita sudah berusaha untuk membuat sebuah forum itu nantinya kita harapkan bisa mengelola Payani atau paling kurang apa saja aktivitas masyarakat yang bertentangan dengan pengerusakan lingkungan. Makanya forum ini begitu penting kami pikir, dan harapan-harapan dari tokoh-tokoh ini kan supaya forum ini hadir. Kami hanya memediasi, membuka pikiran kepada warga tersebut bahwa jika ada forum masyarakat adat ini, maka akan bisa mengontrol. Dari masukan-masukan itu, kami berpikir bahwa harus ada semacam aturan atau kanun yang mengelola atau membatasi, yang pada intinya mereka mengurusi diri mereka sendiri. Kami hanya memediasi bagaimana caranya orang ini mengontrol diri mereka sendiri dalam mengelola apa yang bisa dipergunakan atau difungsikan dari Payani dan isi dari Payani itu sendiri. Nggak ada yang lindungi, karena nggak ada hukum yang melindunginya. Tapi kalau udah ada hukum yang melindunginya, insya Allah sampai kiamat ya bisa dipergunakan oleh warga yang ada di sekeliling sini. Nggak sulit memang, kalau memang ada rawa-rawa seperti ini, nggak sulit untuk pendapatan kita untuk hari-hari. Walaupun nggak banyak, tapi walaupun sedikit kita dapat, tapi kita nggak terasa susah. Karena apa? Karena udah ada pengharapan. Seperti kita gimana ya, sudah ada kita tabung uang di bank, kalau ayolah kita gede, nanti kita ambil uang di ATM aja. Yang ini gitu juga. Bagi sebagian orang
Payani itu sebagai ATM bagi mereka. Sebagai ATM bagi mereka, tetapi jika ATM itu dikuras terus-menerus tanpa dikontrol, pasti akan habis. Saya nggak ngada-ngada, memang saya lihat perkembangan sudah dari 93, hari ini berapa ini? 2003 ya, 20 tahun. Kalau ada 40 tahun, coba bayangkan. Pasti lihat di buku kan, yang ikan yang di Payani itu. Kalau terus menggunakan ini, pada teman-teman semua ya kan, saya harapkan orang Payani, orang sekitar Payani, sebaiknya jangan melakukan lagi lah pakai strom. Bahkan orang di Indonesia atau di seluruh dunia ya. Bukan papa padu bawa wasit tak kubah cucur duma. Mari kita melihat Payani itu sebuah suatu kebutuhan dalam arti pertama sekali untuk bisa kita kelola bidang pertanian, yang kedua bisa sebagai pelestarian adat istiadat. Harapan kita Payani itu berfungsi sebagaimana yang dulu, artinya tempat mencari ikan bisa, kemudian mengaliri persawahan yang jauh dari Payani ini juga bisa. Terus sebenarnya yang kami lakukan ini hanyalah mencoba mengembalikan keadaannya seperti beberapa belasan tahun yang lalu. Sesuatu yang tidak terlalu rumit sebenarnya, kalau kita bisa sama-sama memahami bahwa fungsinya memang untuk seperti itu. Ada habitat-habitat yang sekarang sudah bisa dikatakan hampir hilang, dan juga ekosistem-ekosistem dan tumbuhan-tumbuhan yang sudah bisa dikatakan mendekati punah, itu akan coba lagi kita kembalikan. Memberi pemahaman, membuka ruang berpikir, membuat kelompok-kelompok diskusi, serta mengajak masyarakat untuk berperan serta secara aktif supaya Rawa Payani ini memang total harus dijadikan lahan konservasi dan dikembalikan fungsinya seperti awal. Payani